Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganendra Prayoga. Dan nama saya Dirpekter Sanjaya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang kami buat yang bertema hubungan antara manusia dan agama. Dimulai dari abstrak. Pada makalah ini saya akan menuliskan mengenai manusia dengan agama dan hakikat manusia menurut pandangan agama. Judul: Manusia dan Alam Semesta. Sebelum Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, alam semesta telah diciptakannya dengan tatanan kerja yang teratur, rapi, dan serasi. Keteraturan, kerapian, dan keserasian alam semesta dapat dilihat pada dua kenyataan. Yang pertama berupa keteraturan, kerapian, dan keserasian dalam hubungan alamiah antara bagian-bagian di dalamnya dengan pola saling melengkapi dan mendukung. Dan yang kedua, keteraturan yang ditugaskan kepada malaikat untuk menjaga dan melaksanakannya. Kedua hal itulah yang kemudian membuat berbagai keserasian, kerapian, dan keteraturan yang kita yakini sebagai sunnatullah, yakni ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Baca. Yang kedua, manusia menurut agama Islam. Manusia adalah makhluk yang sangat menarik. Al-Quran tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok binatang atau animal selama manusia mempergunakan akalnya dan karunia Tuhan lainnya. Namun kalau manusia tidak mempergunakan akal dan berbagai potensi pemberian Tuhan yang sangat tinggi, yakni pemikiran, kalbu, jiwa, raga, serta panca indera secara baik dan benar, ia akan menurunkan derajatnya sendiri menjadi hewan. 1. Menurut ajaran Islam, manusia dibandingkan dengan makhluk lain mempunyai berbagai ciri. Antara lain ciri utamanya adalah makhluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk yang baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia memiliki potensi atau daya atau kemampuan yang mungkin dikembangkan beriman kepada Allah. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifahnya di bumi. Di samping akal, manusia dilengkapi Allah dengan perasaan dan kemauan atau kehendak seperti lelah disinggung di atas. Secara individual, manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berakal adalah ciri utama manusia dibandingkan dengan makhluk lain manusia. Apaan sih anjir, bro? Makhluk manusia gimana sih? Manusia kalau diamati perjalanan hidupnya tanpa terkecuali melalui beberapa tahap. Tahap pertama, manusia hidup tanpa dan berada di alam gaib, di mana alam gaib berada tidak ada manusia yang mengetahui dengan pasti. Tahap kedua, kehidupan manusia sudah dapat diketahui dengan pasti, yakni dalam kandungan manusia seorang wanita yang dikandung selama 9 bulan. Tahap ketiga, lahirlah janin ke alam dunia. Yang keempat, di alam ini ruh menunggu sampai akhirat berakhir, sampai dunia kiamat. Selanjutnya, hubungan manusia dengan agama. Dalam masyarakat sederhana banyak peristiwa yang terjadi dan berlangsung di sekitar manusia dan di alam diri manusia, tetapi tidak dipahami oleh mereka. Yang tidak dipahami itu dengan diri dan alam sekitar. Salah satu dari teori pendapat yang dikemukakan sebagai pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan sosial, adalah teori Auguste Comte yang terdapat dalam bukunya yang masyhur, Cours de la Philosophie Positive 1842. Dalam buku yang terdiri dari 6 jilid itu, Auguste Comte menyebut 3 tahap perkembangan pemikiran manusia. Delois destroys al etat, terjemahan bebasnya lebih kurang 3 hukum perkembangan. Tahap teologik, tahap pemikiran manusia yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada ajaran agama,
Yang kedua, tahap positif, tahap pemikiran manusia yang masih tetap percaya pada Tuhan dan metafisika. Yang ketiga, tahap metafisik, tahap pemikiran manusia yang percaya pada ketakutan atau hal-hal non-fisik yang tidak terlihat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan akal dan ilmu yang dikuasai, manusia akan mampu menjalankan kedudukannya sebagai khalifah, mengelola dan memanfaatkan alam semesta, serta mengurus bumi ini untuk kepentingan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk lain di lingkungannya. Al-Quran tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tercipta secara kebetulan atau tercipta dari kumpulan atom, tapi diciptakan setelah sebelumnya direncanakan untuk mengemban tugas mengabdi dan menjadi khalifah di bumi. Agama sangat perlu bagi manusia, terutama bagi yang berilmu, karena dengan agama ilmunya akan lebih bermakna. Bagi kita umat Islam, agama yang dimaksud adalah agama yang kita peluk, yaitu agama Islam. Agama Islam adalah agama keseimbangan dunia akhirat. Agama yang mempertentangkan iman dan ilmu. Bahkan menurut sunnah Rasul, agama yang mewajibkan manusia, baik pria maupun wanita, dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan lifelong education dan diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan pendidikan seumur hidup, menuntut ilmu selama hayat di kandung badan. Terima kasih. Sekian Presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.